Selamat datang di channel Siar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhurumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita menulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Bagaimana bunyi hadisnya? Uritun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ini hadis ini penting loh buat masa depan rumah tangga kamu. Dengerin nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uritun nara. Apa itu artinya? Aku diperlihatkan neraka. Neraka diperlihatkan kepadaku, kata Nabi. Nah, neraka diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti bahwa Nabi itu diberitahu sejumlah hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu isi neraka enggak? Enggak tahu. Tapi Nabi menerima wahyu, sangat mungkin dan tidak mustahil Nabi diberitahukan hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan neraka kepada Nabi. Bagaimana isi neraka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida aktsaru ahliha an-nisa, yang paling banyak penduduknya itu siapa no? Perempuan. Mau jadi bagi mereka mau? Gak mau. Kalau gak mau dengerin ini nasihat Nabi nih. Kalau gak mau menjadi bagian perempuan yang mayoritas menduduki neraka itu, dengerin nasihat Nabi ini. Kenapa kok bisa? Nih Nabi baru ngasih alasan nih. Kan gak mungkin orang masuk neraka karena jenis kelamin doang, ya kan? Gak adil dong, ya kan? Kalau misalnya perempuan, hanya karena dia perempuan jadi banyak masuk neraka. Enggak, Nabi ngasih alasannya. Yakfurna, mereka itu senantiasa ingkar. Qila, dikatakan kepada Nabi. Maksudnya ada yang nanya kepada Nabi. Ayakfurna billah, maksudnya mereka mengingkari Allah. Apakah para perempuan itu mengingkari Allah? Maksudnya kafir, tidak beragama begitu? Jawaban Nabi tahu apa? Qala yakfurnal ashir. Bukan mengingkari Allah, kata Nabi, yang menyebabkan mereka masuk neraka itu. Kalau yang ingkar sama Allah udah pasti masuk neraka, ya kan? Ini perempuan dilukiskan oleh Nabi senantiasa mengingkari. Tapi mengingkari apa? Yakfurna billah, mengingkari Allah. Jawaban Nabi apa? Yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Ancamannya. Saya mau nanya loh, terjadi nggak kasus rumah tangga di luar sana? Suami sudah mengerahkan upaya, berusaha, suami sudah berbuat baik. Kadang-kadang masalah perempuan itu apa? Mengingat dengan kejadian buruknya doang, ya kan? Yang pahit-pahitnya doang gitu yang diingat, paham nggak? Terus nyakitin suaminya. Kamu nggak pernah ngasih nafkah aku? Padahal rumah tangga 10 tahun. Gak sempat ngasih nafkah 1 bulan. Yang diingat apanya coba? 1 bulannya doang. Sisanya itu yang 9 tahun sekian bulan itu lewat semuanya, ya kan? Bilangnya apa? Gak pernah. Perempuan kadang-kadang punya naluri kayak gitu gak? Kadang-kadang menilai suami dengan bermodalkan perasaan. Lupa dengan kebaikannya. Dulu ketika kamu menikah, di awal-awal menikah, dia memberi apa, menafkahi apa, cucuran keringatnya, kerja keras di luar rumah, dan seterusnya. Kadang-kadang ada satu kejelekan, ada satu peristiwa yang bikin perempuan gak senang, langsung ngomong sama suaminya. Kamu gak pernah nyayangi aku? Ada gak perempuan kayak gitu? Tiba-tiba suaminya tersinggung, kemudian bercerai. Gara-gara suaminya merasa tidak dihormati dan dihargai. Terjadi gak itu? Terjadi. Sebaliknya, Nok. Ada yang kebalikannya. Ya sama-sama berdosa gitu loh. Laki-laki juga jangan dikira kalau misalnya
mengingkari kebaikan istri dikatakan tidak berdosa, sama-sama berdosa, paham nggak? Jadi nggak laki nggak perempuan, kalau mengingkari kebaikan pasangan itu tergolong sebagai dosa. Jadi kalau seandainya perempuan sudah menjadi istri yang baik, sudah melayani suami secara lahir dan batin, di dalam rumah dia berdandan, ketika suaminya memberi nafkah dia terima, punya anak dia urus, rumah nggak pernah dibiarkan kotor, dibersihin terus. Suaminya ngomongnya kayak bahasa binatang. Punya kebaikan banyak, tiba-tiba ada kejelekan sedikit. Namanya juga manusia ya kan? Ada kejelekan sedikit, dicaci maki istrinya, diingkari semua kebaikannya. Dosa besar nggak itu? Dosa itu. Yakfurnal ashir. Jadi yang menjadikan, berarti kalau perempuan nggak termasuk dengan tidak memiliki sifat semacam ini, ya dia terbebas dari ancaman itu, paham nggak? Yakfurnal ashir. Kenapa Nabi itu menyebutkan? Nabi ingin mengingatkan bahwa kepada perempuan-perempuan, ketika kamu menilai suami, ketika kamu berinteraksi dengan suami, jangan menutup kebaikan hanya dengan secercah keburukan. Karena itu bisa membuat suami tersinggung. Kalau suami tiba-tiba tersinggung dalam keadaan marah, kamu diceraikan, yang ada rumah tangga berantakan. Jadi ini cara Nabi menjaga keutuhan rumah tangga. Supaya perempuan menghargai suami, suami menghargai perempuan. Itulah kunci keharmonisan rumah tangga. Yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebaikan suami. Lau ahsan, ini lihat nih Nabi nih. Nabi 14 abad yang lalu tahu karakter perempuan. Ini enggak semua perempuan ya, tapi sebagian perempuan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka itu sepanjang masa, ya perempuan itu misalnya rumah tangga 20 tahun nih. Seandainya kamu sepanjang hayat berbuat baik kepada dia, thumma ra'at minka syai'an, tiba-tiba dia melihat, perempuan tadi melihat dari sang suami sesuatu yang tidak membuat dia senang. Apa kata si perempuan? Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari diri kamu. Paham gak maksudnya? Perempuan yang dikatakan oleh Nabi menghuni neraka itu punya karakter tidak bersyukur kepada suami, tidak menghargai suami. Seandainya itu perempuan dikasih kebaikan oleh suaminya sepanjang masa, tiba-tiba ngelihat ada satu kejelekan sekali gitu misalnya, perempuan itu bilang, aku tidak pernah melihat kebaikan dari diri kamu sama sekali. Paham nggak? Diingkari gitu loh, paham nggak? Rumah tangga 25 tahun, ada kejelekan sedikit, nggak setoran uang bulanan ke istri. Paham nggak maksudnya? Karena kepakai kebutuhan suami, tapi nggak bilang sama istri, kamu kok jadi suami pelit amat sih? Padahal selama bertahun-tahun itu, nggak dinafkahi. Kalaupun telat selalu dikasih misalnya katakan uang tambalan, ditambal, dikodok gitu kira-kira. Telat bulan ini, jadi suaminya sudah berupaya memberikan nafkah, ada 1 bulan misalnya, sang suami tidak bisa memberi, istrinya ngomong kayak begini, dasar suami pelit loh. Paham itu maksudnya? Ada nggak ya begitu? Ada nggak perempuan kayak gitu, Nok? Tahu nggak itu menjadi penyebab keretakan rumah tangga? Kamu sadar itu nggak? Bahwa salah satu sebab keretakan rumah tangga yang sering terjadi itu apa? Tidak ada rasanya penghormatan dari kedua belah pasangan. Ima istri nggak menghormati suami, atau suami nggak menghormati istri. Suami pelit, suami yang pelit ada. Ada nggak? Kamu menjumpai nggak rumah tangga berantakan gara-gara suaminya pelit sama istrinya? Ada? Ada. Sebaliknya, ada rumah tangga yang berantakan gara-gara istrinya itu terlalu offset gitu loh, melampaui batas haknya. Istri itu kan tugasnya menerima pemberian suami, ya kan? Tapi kan ada tipe-tipe istri yang dia nggak cuma mau menerima, tapi dia ingin mengeksploitasi semua uang suami. Ada nggak? Akhirnya terjadi apa coba? Ya terjadi keretakan juga. Yang benar gimana, Nok? Dengerin nih. Kamu rumah tangga nanti, dengerin omongan saya. Nanti kamu rumah tangga, Nok, yang perempuan, yang laki-laki. Cara terbaik mengatur keuangan rumah tangga supaya tidak ada yang tersinggung itu begini. Kamu punya penghasilan misalnya 20 juta sebulan. Misalnya ini Mbak ya, 20 juta sebulan.
Kamu ini statusnya sebagai suami. Wajib hukumnya nafkahi istri? Wajib. Yang pokok-pokok udah nggak usah ditanya. Makan, minum, tempat tinggal, itu wajib semuanya. Ya. Uang belanja misalnya, uang skincare. Wajib. Kamu harus membelikan. Pakaian, istri punya pakaian. Pakaian itu aja. Ya beliin, jangan pelit. Salah satu keretakan, biang keretakan rumah tangga itu adalah suami yang pelit. Kalau misalnya masih jadi orang pelit, jangan jadi suami deh. Ya kan? Karena bagaimanapun nanti dia itu akan menafkahi banyak orang. Anaknya, istrinya, ya kan? Mending kalau anak satu doang. Kalau anak ketiga, suami tipe-tipe laki-laki yang pelit kalau bisa jangan nikah dulu. Menjadi malapetaka bagi rumah tangga, ya enggak? Nanti kamu dapat uang nih ya. Ada bagian buat istri. Paham? Bagian buat istri. Ada bagian buat kamu. Nah istri ini, kalau udah menyangkut bagian suami, jangan mengganggu-gugat, paham enggak? Jadi enggak benar kalau dibilang semua uang suami adalah uang istri. Itu enggak benar. Yang benar adalah bagian yang diberikan oleh suami kepada istri itu mutlak menjadi hak milik istri. Saya sebagai suami harus izin dulu sama kamu, ngerti gak? Seandainya misalnya ini istri saya kasih uang. Katakan 5 juta. Ini yang 5 juta ini gak boleh diganggu-gugat sama saya. Karena itu jadi hak miliknya, paham gak? Tapi ada bagian uang saya, katakan misalnya 3 juta. Ya, 3 juta ini gak bisa diambil oleh istri sembarangan. Harus izin sama saya dulu, karena ini bagian saya, ngerti gak? Ada bagian buat istri, dan kamu juga jangan hawak. Tahu hawak tak? Hawak pengen diambil semuanya. Gak boleh, itu ada kejadian kayak begitu. Jadi suaminya tidak memiliki bagian begitu, istrinya kemudian mengeksploitasi semuanya. Akhirnya yang terjadi, saya pernah tuh dengar kisah suaminya itu ngasih ke saudaranya dengan uang saku dia gitu, ngerti nggak? Sang istri kemudian marah-marah, kamu kok nggak bilang dulu sama aku? Seolah-olah itu uang yang dikasih itu adalah uang dia sendiri, paham nggak? Karena mungkin dia punya mindset bahwa uang suami adalah uang istri, paham nggak? Nggak benar. Yang benar adalah yang milik bagian istri itu adalah uang yang diberikan oleh suami untuk bagian istri. Termasuk uang kamu yang hasil usaha kamu sendiri, paham nggak? Seandainya kamu bisnis nih, jualan online, punya keuntungan, itu boleh nggak suami ngambil uang kamu? Nggak boleh kecuali izin atas keriduan istri, paham nggak? Termasuk uang yang dikasih sama suami, itu nggak bisa digugat oleh suami. Saya punya bagian, nggak bisa digugat oleh istri saya. Kemudian ada bagian lain, nanti itu buat orang tua. Jangan kamu nganggap bahwa ketika rumah tangga hubungan sama orang tua itu putus. Ada orang-orang yang punya pandangan, ada tipe-tipe perempuan di luar sana itu yang ketika suaminya ngasih itu cemburu. Cemburu sama mertuanya, paham nggak? Kok dia dikasih, aku nggak dikasih? Padahal dia kasih juga. Coba bayangin. Udah dikasih ngomongnya apa? Nggak di yakfurnal ashir. Kufur atau ingkar terhadap kebaikan suami. Yang benar bagaimana? Biarkan suami itu menunaikan kewajibannya birrul walidain. Menunaikan berbakti sama orang. Kamu juga sama nih. Sebagai suami kamu itu nggak berhak menghalang-halangi kamu untuk berbakti sama orang tua kamu. Kalau kamu pengen ngasih duit sama orang tua kamu, duitnya dari mana? Bukan dong, dari bagian yang kamu dapat itu. Ngerti nggak? Paham nggak? Kamu kan kasih duit sama 5 juta nih. Pengen ngasih sama ibu bapak kamu, ya dari situ. Nah suami juga kalau mau ngasih ke orang tua, ngambil dari bagiannya, ngerti nggak? Jangan ngambil dari lemari istri. Dengan alasan aku pengen ngasih ke orang tua aku. Diambil duit istrinya, dikasih ke ibunya atau ke bapaknya. Benar atau salah itu? Lihat, pembagian semacam ini adil. Dengan cara begini, suami bisa menunaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, ya kan? Istri mendapatkan haknya tanpa dizolimi, ya enggak? Kemudian suami juga bisa menunaikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tiba-tiba misalnya dia punya hajat, dia punya kebutuhan dan lain-lain, istri tidak akan merasa terganggu dengan keuangannya, ya enggak? Karena dia sudah mendapat jatah khusus, paham enggak? Itu cara pembagian keuangan yang bagus tuh begitu. Ada bagian buat suami, ada bagian buat istri. Nanti kalau salah satu di antara keduanya ingin memberi ke yang lain, ke orang tua, ke paman, ke bibi, ke ponakan, dari mana diambilnya? Istri dari uang istri, suami dari uang suami. Kalau bisa, ada uang bersama yang ditabung. Buat apa? Masa depan, khawatir nanti anak sakit, atau kamu misalnya tiba-tiba terjatuh sakit keras, belum punya BPJS, ya kan? Mengantisipasi daripada ngutang ke orang lain, mending kita nabung uang sendiri. Paham nggak? Tuh, paham nggak, Nok? Paham nggak pembagian keuangan yang benar? Bilangin sama suami, ini ada rekamannya, nanti disetel. Cara membaginya begitu. Penghasilan suami diberikan kepada istri.
Dan jangan pelit. Dibagikan kepada istri. Kemudian ada bagian buat suami sendiri. Ini, bagian ini, istri nggak boleh masuk. Sebagaimana suami juga nggak boleh masuk ke uang istri. Paham nggak? Sudah ada bagiannya. Nanti ketika mau ngasih ke orang tua, diambil dari uang suami. Kalau suami pengen ngasih ke ibunya. Dan istri nggak boleh ngalang-halangi. Paham nggak? Karena bagaimanapun itu adalah kewajibannya berbakti. Apalagi kalau orang tuanya kurang mampu. Paham nggak? Jangan sampai ada alasan. Kita kan sudah berumah tangga, aku kewajiban kamu yang paling pertama. Ya benar, kamu kewajiban suami, iya. Tapi orang tua juga nggak putus gitu loh kewajiban berbaktinya itu, paham nggak? Jadi suami kamu itu double tugasnya. Berbakti sama orang tua, iya. Berbakti dalam arti melayani istri, menafkahi istri juga iya, paham nggak? Kamu jangan sampai menjadi penghalang bagi suami untuk berbakti kepada orang tua. Diambil dari mana? Dari bagian suami. Jadi ketika ada yang berkurang dari uang keluarga, istri nggak akan merasa terganggu, iya kan? Karena uangnya masih utuh. Nanti ada uang sisa, katakan saving per bulan 1 juta misalnya. Uang bersama, ini terserah mau dipegang sama, tapi kalau bisa dipegang sama istri. Karena kalau suami itu biasanya cenderung boros, ya kan? Dipegang sama istri untuk tabungan. Nanti manakala ada kejadian yang tidak disangka-sangka, suami merasa udah nggak ada lagi di dompetnya duit, datang ke istri, oh, masih ada uang nggak? Oh, masih ada tabungan. Kalau nggak begini nih, biasanya menjadi rawan. Rawan jadi bahan pertengkaran ya, masalah duit itu. Saya ngasih tahu nih sama kamu. Jadi Nabi dengan hadis ini sebetulnya bukan mengancam, bukan menakut-nakuti doang. Tapi Nabi ingin mengajari umatnya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Bahwa istri ketika melihat suami itu jangan hanya melihat kejelekannya doang. Jangan sampai suami berbuat baik 30 tahun, ada satu kejadian, kemudian kamu mengingat-ingat sampai-sampai menghilangkan semua kebaikan itu, paham nggak? Nah itu maksudnya yang kufur terhadap suami itu maksudnya begitu, paham nggak? Sekarang kamu lihat, banyak nggak kira-kira perempuan yang kayak begitu akhlaknya? Jadi kalau Nabi bilang, banyak penghuni neraka itu adalah perempuan, kamu lihat di alam nyata. Kira-kira banyak gak perempuan yang suka ngomong sama suaminya? Kamu gak pernah sayang sama aku? Kamu kok pelit banget sih gak pernah nafkahi aku? Bilangnya gak pernah nafkahi padahal dikasih duit tiap bulan. Cuma sekali doang telat, sekali, 2 kali, atau 3 kali gitu. Paham gak? Itu yang kayak begitu. Suami tersinggung, lagi marah, tiba-tiba udah kita pisah aja. Tuh. Jadi biang keretakan rumah tangga kan? Ya sama suami juga berkewajiban berbuat baik kepada istri, menghormati istri manakala istrinya sudah menaikkan tugasnya dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.